Itu. Saya tidak takut kalau untuk bicara kayak begitu. JT. Oh, Joshua Tebu lemas katanya. Emang kenapa? Ada yang menegangkan dia. Kok bisa lemas? Saya tidak takut kalau untuk bicara kayak begitu. JT. Kenapa? Karena saya selalu berbuat baik. Kita adu kecerdasan, kita adu kependetaan. Walaupun tidak ada yang mempendetakan saya. Saya selalu berbuat baik. Namamu akan rusak. Saifuddin Ibrahim tidak pernah bohong. 5 tahun saya sembunyikan nama suamimu dan seorang itu. Karena saya itu selalu berbuat baik. HP 3 hari mati total. Gara-gara bersama janda. Saya selalu berbuat baik. Makanya ini pelajaran bagi hamba-hamba Tuhan yang menggelapkan diri, mematikan HP-nya 3 hari dari istrinya. Namamu akan rusak. Saifuddin Ibrahim tidak pernah bohong. Ini ada pastor 3 hari HP mati. Istrinya nyari kemana-mana, nelpon saya, nanyain suaminya. Saya bilang, saya nggak tahu, tolong Abi hubungi Pak JT. Ya nangislah istrinya. Namamu akan rusak. Saifuddin Ibrahim tidak pernah bohong. Mestinya hati-hatilah JT dengan saya karena saya ini telah menunjukkan persahabatan yang luar biasa. Bayangkan lama sekali saya menyimpan rahasia ini dengan kamu, pada kamu. Nanti saya bongkar itu kejahatan itu. Kalau kamu tidak kembalikan itu uang. Saya tidak takut kalau untuk bicara kayak begitu. JT. Kenapa? Karena saya selalu berbuat baik. Tapi ya setali 3 uang dengan bapaknya. Dia tinggal di Kalibata City. Saya orang jujur. Nanti saya akan bongkar yang bawa kabur uang KC yang sudah saya kumpulkan nanti ya. Karena saya selalu berbuat baik. Saya tidak akan disantap oleh kadrun, oleh siapapun. Apalagi dengan surat kamu itu nggak kena. Kamu telah mempermalukan dirimu sendiri. Dan sekarang saya buka, anakmu itu telah membuat keterangan palsu, menjual keterangan peduli lindungi palsu, 1,5 juta dibayar. Ini malah bikin laporan pencemaran nama baik. Namamu akan rusak. Saifuddin Ibrahim tidak pernah bohong. Saya orang jujur. Saking jujurnya gampang dibohongin orang. Haleluya. Makanya ya, kalau namamu mau baik, Joet Habakuk Tebu, ya, kembalikan uang itu. Saya orang jujur. Nah, ayo, bagaimana? JT, anakmu itu kelakuannya. Kalau gaji ya bukan begitu. Saya sudah kasih uang 10 juta sebelum itu. Ini kamu ambil dengan cara jahat. Nah, itulah sebabnya saya senang. Silakan dibalas lagi ini video ini, Pak JT. Kalau kamu memang berani, kamu suami istri telah menjadi saksi atas pelaporan bahwa saya mencemarkan nama baik kamu. Saya orang jujur. Hei pendeta busuk, kamu akan rasakan penderitaanmu. Saya selalu berbuat baik. 1 April 2002,
Jakarta Selatan, pencemaran nama baik dilakukan oleh Abraham Ben Moses alias Saifuddin Ibrahim. Kalau anakmu pencemaran nama baik, sebaik apa nama anakmu? Sebagus apa nama anakmu? Untuk fitnah yang dilontarkan oleh Saifuddin Ibrahim terhadap saya, bahkan cercaan, makian, ancaman, kutukan yang dia lakukan buat saya. Dan dia kayaknya amat sangat bernafsu, berambisi untuk menghancurkan saya. Saya nggak ngerti dosa saya apa sama Saifuddin Ibrahim. Saya punya semua rekaman kamu itu, jejak kamu, kelakuanmu itu, moralmu. Saya nggak tahu, saya salah apa sama Saifuddin Ibrahim. Sebelum saya masuk penjara, saya tahu kok. Kamu tuh ular beludak. Boleh dikata, aduh, orang tahu saya sama-sama Saifuddin Ibrahim. Menteri Agama pasti dulu, bahkan Pak LHS tahu banget saya sama Saifuddin Ibrahim, saya lindungi lagi beliau. Waktu sampai acara-acara tertentu, banyak pejabat-pejabat publik yang mau tampil di acara yang saya buat, mereka menolak kalau ada Saifuddin Ibrahim. Saya belain. Saya bilang kalau bapak-bapak nggak mau tampil bersama satu panggung dengan Saifuddin Ibrahim, lebih bagus acara ini nggak jadi, nggak usah. Demi saya membela Saifuddin Ibrahim dalam banyak hal, saudara-saudara. Termasuk nih, saya bagi secara 4 sesi ini dalam pengertian kronologis dulu. Karena saya mesti tebak-tebak ini apa pasal kebenciannya. Sebenarnya bukan masalah tuduhan terhadap Joe, putra saya, bahwa lari uangnya. Itu tuduhan palsu itu. Itu tuduhan yang nggak benar. Nanti karena itu sebelah pihak. Ya, itu dijelaskan, nanti ada penjelasannya. Ya. Tapi saya mulai dulu kronologisnya. Mungkin saja. Ya. Saya tidak belain dia ketika dia melontarkan isu rasialis, ya, tentang Al-Quran, kitab suci orang Kristen, kitab suci orang Islam, ya, tentang 300 ayat yang viral itu, yang mengundang polemik luar biasa, kerusuhan, bahkan ancaman kaum radikal, grassroots, saudara-saudara dari Islam ini mau ngamuk, tinggal mereka diredam oleh banyak pihak-pihak pemimpin agama Islam untuk tidak bereaksi gitu loh atas ini. Dan saudara mesti tahu, sasarannya bukan kepada Saifuddin Ibrahim saja, tapi kepada orang-orang Kristen. Bayangkan, banyak orang Islam mau ngamuk, jadikan gereja jadi sasaran tembak. Orang Kristen jadi sasaran tembak. Nah, makanya pemerintah langsung merespon, lalu aras-aras gereja nasional, termasuk salah satunya PGI. Nah, teman-teman di PGI juga telepon sama saya dan tanya itu gimana statusnya Saifuddin Ibrahim, Pak Joshua, kan selama ini kita tahu sama Bapak, dan Kementerian Agama juga begitu, dan seterusnya. Nah, saya harus katakan begini, ini untuk Saifuddin Ibrahim ya, ini semacam surat terbuka aja saya baca. Saya catat, saya takut lompat-lompat, jadi saya baca aja nih. Nah, kepada Saifuddin Ibrahim, saya tidak tahu setan apa yang merasukimu sampai kamu membabi buta, sehingga jangankan kebenaran adat saja pun kamu tidak tahu lagi. Artinya gini, jangankan kebenaran firman Tuhan, adat istiadat aja mau dibilang orang berbudaya, nggak usah bicara bertuhan dulu. Kamu sudah tidak tunjukkan dalam video itu loh. Jadi itu kamu nyerang watak saya. JT hati-hati loh. Ya, kamu dilihat betul-betul tidak beradat sama sekali, tidak berbudaya. Nggak pantas kalau mau bicara rohaniawan. Seorang rohaniawan, apalagi mengaku dirinya pendeta, mestinya dia melampaui kehidupan seorang budayawan, seorang yang bermoral dalam tataran sebagai orang yang tahu adat, tahu budaya, tahu etika, tahu sopan santun. Anda bahkan tidak menunjukkan sama sekali Anda seorang budayawan, ya, untuk naik ke jenjang namanya pendeta. Karena rohaniawan pendeta itu di atas orang-orang yang berbudaya.
Karena orang-orang berbudaya tidak bicara tentang Tuhan, tapi orang rohaniawan berbicara dimensi yang lebih atas. Ya, Anda mengaku pendeta. Banyak orang tanya, pendetanya dari mana Pak Joshua? Saya bilang, wah saya nggak tahu ya. Ya, banyak orang bilang, apakah Pak Gilbert pernah tahbiskan dia jadi pendeta? Oh, tanya sama Pak Gilbert. Setahu saya, Pak Gilbert tidak punya hak mentahbiskan orang jadi pendeta. Gilbert Lumendong ya, karena memang dia sering di Pak Gilbert juga. Ya, tapi saudara-saudara yang kekasih, setahu saya tidak pernah GBI Gereja Bethel Indonesia sebagai sebuah sinode resmi yang mengayomi Gilbert Lumendong juga dengan Glow Fellowship Center-nya itu tidak pernah mentahbiskan yang namanya Saifuddin Ibrahim atau nama lainnya di paspor lainnya itu berbicara tentang Abraham bin Moses. Nggak ada, ya. Saya enggak pernah dapatkan karena istri saya pendeta GBI. Ya, walaupun saya pernah di GBI, saya sudah pamit dan keluar dari GBI karena alasan yang Anda sudah tahu sendiri lah, enggak usah saya bahas lagi di sini. Nah, saudara-saudara nggak pernah. Terus di mana dia ditahbiskan jadi pendeta? Saya nggak tahu. Makanya saya bilang sama Sekum PGI ketika itu, ini saya nggak ngerti pendetanya dari mana. Apa enggak sama-sama brur? Enggak, saya belum pernah tahbiskan dia. Saya belum pernah keluarkan SK buat Saifuddin Ibrahim sebagai seorang pendeta. Nggak boleh, hamba Tuhan tuh begitu. Anak-anak rohani saya, kalau salaman dengan kamu tanganmu beginiin kalau salaman itu. Nggak boleh. Inilah yang saya tahan dari dulu. Saya sudah tahu. Sebelum saya masuk penjara, saya tahu kok. Kamu tuh ular beludak. Untuk apa? Hidup enak di negara orang. Katanya cinta Indonesia, katanya mau mati untuk Indonesia. Mana? Itu enggak benar. Dan saudara-saudara yang kekasih, ya saya memang tahu bahwa untuk kamu mendapatkan perlindungan dan suaka perlu membuat onar supaya seolah-olah nyawamu terancam di Indonesia, maka ada alasan kamu meminta perlindungan. Tapi itu kan cara yang tidak benar, licik yang saya bilang tadi. Kamu tahu persis bahwa isu agama di Indonesia ini sangat rentan, sehingga itulah yang kamu peralat. Kamu tahu persis cara bikin gaduh, yakni menggunakan isu agama, terutama dengan mengganggu dan menghina agama mayoritas. Jadi mental kamu belum habis, belum bagus, JT. Saya nggak mau sebenarnya membongkar kamu, tapi kamu sudah masuk di dalam haleluyanya saya. Kalau dengar Muslim senang sekali ini digoreng. Saifuddin Ibrahim itu orang benar. Bagaimana bisa begitu, JT? Kalau kamu berani lagi jawab YouTube ini, habis kamu. Ya. Nah, Saifuddin Ibrahim perlu saya jelaskan kepada Anda, mengapa mereka orang-orang dan lembaga banyak bertanya kepada saya, karena mereka tahu bahwa saya dekat dengan kamu, bahwa Saifuddin Ibrahim pernah belajar kepada saya khusus pengajaran tentang kristologi. Karena ketika Anda diserang oleh saudara-saudara yang berapologet dari Islam tentang Tritunggal, Anda nggak bisa jawab, belepotan, ancur-ancuran, ya. Lalu kemudian Anda minta belajar tentang kristologi itu, saya sampaikan. Terus Anda bilang di satu kesempatan, saya setuju dengan pengajaran Pastor Joshua Tewu. Saya juga mengatakan bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, cuman satu saja, ya. Tritunggal salah. Ya, itu Anda katakan itu di persekutuan tali kasih loh. Banyak orang-orang dengar itu. Ya, Anda katakan itu. Istrimu juga dengar kok itu. Ya, tapi kemudian Anda bilang begini, cuma ini nggak boleh terekspos ya. Karena kalau orang tahu Saifuddin Ibrahim sama ajarannya dengan Joshua Tewu, nanti nggak ada yang undang saya lagi. Terus gimana dong donasinya untuk pembangunan ini dan seterusnya dan seterusnya. Orientasimu duit dari dulu. Bahkan kau berantem di depan orang-orang tali kasih karena uang dengan istrimu dan seterusnya. Tapi sudahlah, itu urusan pribadimu.
Yosotewu, Yosotewu. Saya sudah menahan diri untuk tidak berbicara tentang kamu. Ya. Kamu ngomong tentang etika, tentang budi pekerti, tentang kekudusan. Kamu kudus. Saya cuma mau kasih tahu kepada saudara, ini salah yang kau perbuat ini. Ya. Kamu bukan membahayakan dirimu saja. Kamu mengacau, memprovokasi konflik horizontal antar agama ini loh. Ya. Itu sebabnya banyak pejabat-pejabat juga telepon sama saya dan mengatakan, bagaimana Anda tidak bisa tertibkan kawan Anda? Waduh. Kan cuma 200 juta saya minta dikembaliin lewat anakmu yang matanya satu. Itu mata anakmu 1-0 loh. Jangan-jangan karena kejahatan kamu makanya anakmu kena seperti itu. Akhirnya saya harus bicara ini. Ya, apalagi bicara sangkutan saya difitnah masalah uang dan saya dituduh jahat dan seterusnya. Oke. Saifuddin Ibrahim, dengar ini baik-baik. Yang kedua, mengapa saya menjawab semua orang atau lembaga yang bertanya kepada saya bahwa Anda tidak mewakili kekristenan di Indonesia? Memang betul, saya pernah bilang Saifuddin Ibrahim tidak mewakili kekristenan di Indonesia. Dia mewakili pribadinya ketika dia melakukan penghinaan, penistaan, provokasi terhadap umat Islam. Karena tidak ada ajaran Kristen seperti itu. Lalu dikatakan, bukan karena saya benci. Bukan saya benci sama Anda ya. Bukan, sama sekali tidak. Sebab selama ini apapun yang kamu lakukan, saya berusaha menutup mata, Saifuddin. Nih, apapun yang kamu lakukan selama ini, saya berusaha menutup mata, Saifuddin. Menutup telinga untuk tidak mendengarnya. Ya, karena saya tahu setiap orang punya kelemahan sendiri dan harus bertanggung jawab kepada Tuhan akan apa yang dilakukannya. Jadi saya tidak mau mencampuri urusan pribadimu. Ya, urusan pribadimu dan urusan keluargamu saya nggak mau campurin. Ya. Dan itu beberapa kali ada orang yang berusaha membuka semua masalahmu, termasuk sang debater itu kan mau buka mau. Tapi untung sang debater itu saya salut loh, masih bisa menahan diri. Padahal hal-hal seperti itu, wah ini orang paling bocor mulut, nggak ada yang bisa kontrol dia. Tapi untung, ya. Tapi sudahlah masalah itu. Itu urusan dia dengan kamu. Nah sekarang soal menghina agama orang lain dan mengkriminalisasi ayat-ayat suci dari kitab suci agama lain, agama apapun itu, saya sama sekali tidak sependapat. Karena bagi kekristenan, agama atau kitab suci Al-Quran tidak ada hubungannya. Di dalam Alkitab tidak pernah ada satu ayat pun yang pernah menista Al-Quran. Jadi jangan Anda pikir, saudara-saudara yang Islam ini khususnya ya, jangan Anda pikir di Alkitab mengajarkan seperti yang Saifuddin lontarkan selama ini. Tidak, Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk menista agama lain. Apalagi bicara menista agama Islam, tidak ada, saudara-saudara. Jadi untuk pernyataan sikap yang saya buat ini, yang Anda pikir tidak membela kamu, maafkan saya. Memang saya tidak akan pernah membela kamu soal yang satu ini. Ya, dengan tegas saya katakan kita berbeda pendapat, bahkan sangat jauh perbedaannya. Ya. Bukan saya nggak mengasihi Anda. Ya, waktu Anda di penjara, saya juga salah satu yang datang, saya kumpulkan teman-teman, kumpulkan donasi, saya bawa uang buat kamu di penjara, Saifuddin. Berjuta-juta saya bawa uang buat kamu. Tapi gak usahlah saya sebut-sebut lagi segala macam. Terus kamu sekarang fitnah saya. Kamu tidak pernah kasih saya sepeser pun, Saifuddin Ibrahim. Gak pernah. Sepeser pun kamu gak pernah kasih uang sama saya. Ya, gak pernah. Bahkan mau apapun tidak pernah. Asal kamu datang, saya layani kamu kayak raja. Istri saya begitu sibuknya masak dan sebagainya. Bukan main. Sekarang kau mau hancurkan saya dengan menuduh saya yang saya waduh, itu jahat betul. Saya punya nomor-nomor selingkuhan kamu dan bisa dijamin istrimu tahu itu Bu Esther. Cuman saya nggak mau ngomong putri kamu namanya siapa, malu nanti teman-temannya. Apalagi kamu tinggal di situ. Kamu kan sering menghilangkan diri, matikan seluruh HP-mu. Ya, akhirnya istrimu telepon saya, Bapak di mana?
Maksudnya JT di mana? Padahal dia lagi di sana, lagi sama cewek itu, ya. Makanya jangan singgung-singgung saya. Saya bisa kok telepon sekarang live dengan kamu itu. Nah. Makanya jangan disinggung-singgung Saifuddin Ibrahim. Ngomong moral kamu seberapa, JT? Anakmu bawa 200 juta uang dana MKC. Istri saya sudah berkali-kali untuk datang, anaknya KC datang, ya, supaya mengembalikan uang itu. Tapi ternyata kamu tidak punya niat baik dalam kehidupanmu, JT. Nggak boleh gitu, JT. Kamu itu hamba Tuhan loh, pendeta loh. Saya bisa live dengan selingkuhan kamu. Istrimu nyerang, anakmu nyerang janda itu. Ya dulu jemaat kamu larinya ke kamu. Berarti urusannya urusan bawah perut semua. Kan Tuhan mereka perutnya. Kalau Tuhan itu perutnya, bawah perut apa? Ayo. Ya cari janda, betul. Jangan heran. Mereka nilep-nilep duit. Mentornya MKC, kenapa dia pindah ke Jakarta? Karena di Surabaya, awalnya dari Surabaya, itu tersangkut kasus persepuluhan, nilep persepuluhan. Lalu dia dikeluarin dari itu, dia pindah ke Jakarta. Ya. Mentornya Udin, ya 2012 udah masuk laporan polisi. Urusan apa? Urusan janda lagi, apalagi 2012. Oh, jadi pernah masuk laporan polisi, Pak? Betul. Mentornya Udin, yes. Nanti korban jandanya nongol deh, ya. Yang jadi korban janda aneh ya, nggak malu ya. Aku bekas jandanya pendeta itu kok nggak malu ya.